ada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asito selaku Kepala Desa Pangkah serta saudaranya. Yang kami hormati Bapak Wati Sutoyo selaku Ketua BPD Pangkah serta anggotanya. Tidak lupa yang kami hormati pula Bapak Imanuddin selaku Kami Desa yang berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini di aula Desa Pangkah. Salam serta sholawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada siang hari ini tepat jam 2:20 kita bisa memulai acara pertemuan atau rapat kerja BPD dan MDS Desa Pangkah. Tentunya pertemuan ini penting karena memang untuk memasuki tahun anggaran baru yaitu tahun 2024, di mana tentunya banyak hal yang perlu sama-sama kita diskusikan. Mungkin itu sebagai gambaran pada siang hari ini. Namun sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, akan saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama ya, yang kedua sambutan, yang pemaparan dan diskusi, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan dengan kita membaca basmalah bersama-sama, acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kepada beliau Bapak Sutoyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur juga kita sudah ada PID masuk mungkin untuk beberapa pos dari transmisi dari anggaran dan pos PID. Salam dan salam semoga Rasulullah Muhammad SAW kita akan salam lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini pada hari ini dalam kita akan meminta laporan tentang jawaban pelayanan sesi APBDes tahun 2023. Nah, ini sebagai acuan untuk susunan APBDes tahun 2024. Jadi apa yang dicapai 2023 apa? Dan kita akan naik di tahun 2024 dan program-program apa yang bisa pada 2024. Yang ini kita naik supaya kita bisa menjalankan pemerintahan desa Panggi dengan baik, bisa melayani masyarakat dengan baik juga. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan rencana era APBDes tahun 2024 ini. Saya juga kami bertanya-tanya kemarin karena saya melihatnya APBDes ini dibahas pada bulan Desember, ditetapkan variasi tanggal 31 Desember, tapi sampai tanggal 19 Februari ini belum ada pembahasan tentang era APBDes. Regulasi ini Pak Menteri akan bisa menjelaskan karena berkaitan dengan masalah itu. Kenapa sih sampai begitu jauhnya? Karena kita masih bisa menggunakan landasan hukum APBD 2023 untuk menjalankannya di tahun 2024. Kita benar-benar tapi memahami masalah itu yang masalah APBD. Jadi pada tahun 2025 juga meskipun tanggalnya dari 2023 tapi dari biasanya kurang lagi kalau apa misalnya kalau kita main di pengunduran tanggal. Pada Ibu yang berbahagia, selanjutnya itu masalah tentang kami dapat masukan banyak dari masyarakat karena proyek dari Pandang di apa itu sudah jalan yang pertama dan ini film itu kalau nggak salah kita kata yang 16. Nah, sampai sekarang belum ada jelasan dan saya kemarin masyarakat saya juga belum saja karena memang belum ada report dari Pak Kapolres sendiri maupun dari BPS yang bersama bagaimana itu kalau kita di pahami jelas dilaksanakan supaya program ini bisa dilaksanakan ini sangat berguna untuk pemberdayaan penyelenggaraan pemerintah desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami terima kasih itu kita tahun 2023 kita sudah mendapatkan peningkatan pendapatan kita yaitu berupa sewa atau mendapatkan pangkat sebagai kepala.
lagi bahwa kita telah bisa merealisasikan ibadah bersama yang sudah 5 tahun tapi sebenarnya kita bisa langsung mengadakan sewa yang langsung ditanggung oleh kita. Yang lain atas nama daripada para BPD, kami sebagai manusia kita yang sudah kreatif 40 tahun dan pada tahun ini. Yang kedua adalah menyampaikan bahwa Ramadan ini kami sangat bersyukur, kami sangat bangga dengan ide ini. Kenapa? Karena memang cukup sangat menyenangkan. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua bahwa amplopnya memang harusnya ya tidak satu Desember penetapan, tapi memang seluruh Banyumas itu seperti ini, namanya tidak dibaca. Sehingga mudah-mudahan sih biarpun belum ditetapkan, tapi pada hari ini juga nanti akan dipaparkan tentang rancangan APBD. Setelah nanti dipaparkan, sendiri nanti buat tujuan dan buat penetapan proses APBD. Katanya itu tanggal 31 Desember. Nanti akan diposting sehingga masa kegiatan penyelenggaraan pemerintah baru bisa dilaksanakan. Karena kalau diposting yang selanjutnya pun kami sampaikan bahwa realisasi APBD tahun 2023 ya memang utama sekali berganti. Yang realisasinya adalah 2,2 ditambah dengan tahun ini totalitas tapi baru masuk kita 10. Jadi memang fakta dari 5 tahun itu bisa dilakukan. Tapi yang terpenting di tahun ini kalau sebelum tanggal 30 Januari itu sudah ada penyelesaian mari buat kontak kita dari itu tidak ada tanggal 28. Ini apa namanya global dari kita global atau tahun itu kami sampaikan bahwa realisasi APBD tahun 2023 nanti akan dipaparkan berdasarkan oleh Pak Menkes. Namun kalau ada pertanyaan nanti saya menjawab. Kenapa? Tanggung jawab penyelenggaraan program itu bukan cuma desa, tapi kepala desa juga makan dari salah daerah. Untuk mengingat waktu, silakan nanti Pak Menkes bisa bacakan. Langsung juga supaya Pak dilanjutkan dengan pemaparan rancangan APBD tahun 2022. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada APBD tahun 2023 yang sudah kita bersyukur di tahun kemarin itu kita mendapatkan total 50% dari bantuan kabupaten. Namun masih berlimpahkan karena pembelian bahan itu sudah di awal tanggal nanti langsung kita akan berlaku dengan semua
Sehingga jadi kekurangan masuk 4.736.750.000, namun yang terjadi realisasi pemasukan 401.464.000. Pendapatan transfer dari dana desa dalam anggaran adalah 1.052.492.000. Ini 100% masuk realisasi. 1.052.493.000. Bagi hasil pajak dan kontribusi ini terjadi selisih kenaikan dia dalam anggaran 78.228.708 rupiah, realisasi 90.101.049 rupiah, sehingga lebih 11.872.341. Dan alokasi dana desa ADD 437.064.984 rupiah, realisasi 437.296.992, selisih 232.008 rupiah. Dan bantuan keuangan provinsi anggaran adalah 425 juta, merealisasinya 275 juta, hingga minus 110 juta. Bantuan keuangan kabupaten 428 juta 12.500, realisasi 415 juta, hingga selisih 13 juta 12.500. Pendapatan lain anggaran 12 juta, realisasi 12 juta 35.928 rupiah, sehingga plus 35.928. Jumlah belanja desa dalam anggaran adalah 7.436.496.940 rupiah, realisasi 2.746.145.988 rupiah. Untuk surplus anggaran adalah minus 170.947.750 rupiah, direalisasi minus 42.555.019 rupiah. Pembiayaan anggaran adalah 942.556.709, realisasi 940.436.706 rupiah, selisih 2.120.000 rupiah. Pengeluaran pembiayaan 770.608.958 rupiah, realisasi 260 juta, lebih kurang jadi 510.608.958 rupiah. Pembiayaan itu dalam anggaran 171.947.751 rupiah, realisasi 680.436.706 rupiah. Di dalam anggaran Silva 0, realisasinya adalah terjadi Silva plus 637.881.687 rupiah. Perlu diketahui bahwa Silva sebanyak ini adalah bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten. Bantuan keuangan kabupaten masuk ke
Demikian untuk secara ringkasnya rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023 sisa pada untuk lebih tepatnya atau rinci nanti akan disampaikan atau nanti akan dikirimkan soft copy maupun hard copy. Untuk realisasi anggaran dan ini di masing-masing desa kita sebenarnya mengikuti desa yang sama atau desa yang terlambat, namun ternyata hampir setiap desa tiba-tiba itu baru satu atau dua desa yang pakai saya sama berbagai kita termasuk 10 besar yang belum pasti. Kabupaten itu juga kalau saya lihat di PPDI kabupaten yang saling menyambungkan itu kurang lebih 30 desa se-kabupaten. Ini karena terjadi seperti ini pada saat kita sedang membuat rencana PPDS 2022 datang regulasi baru yang mengatur bahwa untuk contoh transfer dana desa untuk desa Padat yang tadinya 1.052.493.000 ternyata di 2024 ini belum ada perubahan pengurangan 255 juta. Itu ada 7 desa. Satu desa yang dikurangi 255 juta. Iya, masuk Padat. Karena pada tahun kemarin kita mendapatkan tambahan 255 juta. Desa yang lain tidak. Ini juga mungkin pertimbangan dari kabupaten. Untuk tahun kemarin kita mendapatkan tambahan, tahun ini kita kembali ke standar awal. Sehingga untuk era PPDS 2024 kita sudah punya modal awal adalah dari SIPA 2023. Modal awalnya adalah 637.881.687 rupiah. Ini modal awal di 2024. SIPA tersebut ada di beberapa sumber, antara lain dari dana desa, ada dari BAB, dari APD juga ada, dari PBK atau Pembiayaan Zakat ada, dan yang lebih besar adalah dari bantuan keuangan kabupaten. Karena 3 kegiatan Banyu Kabupaten 2023 belum bisa dilaksanakan di 2023, sehingga sebagai awal kegiatan adalah Banyu Kabupaten. Menurut untuk rancangan ini sampaikan pada bulan Desember kemarin, namun yang disampaikan pada bulan Desember kemarin baru berupa ringkasan atau perencanaan awal 797.703.000 rupiah. Kegiatan dana desa cukup lengkap sehingga kita ubah sejumlah 255 juta. Pada saat bulan Desember kemarin kita sudah menyampaikan ke kecamatan untuk dievaluasi secara umum. Kemudian kita menyampaikan juga ke BPD baru sekilas, belum secara rinci, karena ada perubahan-perubahan regulasi yang disampaikan tadi. Sebagai contoh adalah standar ataupun dasar penggunaan dana desa itu ternyata masih ada dan harus kita mopang dana BLT untuk masyarakat miskin. Karena adanya pengurangan jumlah, otomatis 25% dari BB yang ada itu turun. Nah, untuk menurunkan daftar nama BNI kita
itu nanti akan perlu ada musdes khusus untuk mencabut nama-nama dari yang tadinya 73 penerima menjadi 55. Berarti selisih dari 73 ke 55 ini kita harus membuang data atau mengurangi. Nah, nanti nama-nama yang akan kita kurangi ini dari Perdes sudah mengantongi beberapa data, termasuk adanya data P3KE dari Kementerian PMK. Desa itu sudah menerima dana data P3KE atau data miskin ekonomi. Ini dari kementerian sudah turun. Kita cocokkan dari data penerima BLT 2023 yang tidak masuk ke P3KE itu siapa? Dan kemudian pertimbangan apakah kalau di P3KE tidak ada, bisa kita masukkan ke data BLT. Ada syaratnya antara lain yang bersangkutan memang tidak menerima PKH, BPNT, bantuan tunai, kemudian bantuan pangan, tidak menerima bansos lainnya. Nah, kemudian syarat lain adalah orang tersebut di dalam satu keluarga ada yang berpenyakit kronis. Ini bisa layak masuk ke penerima. Namun kita tidak memasukkan data baru, tidak menerima, tidak memasukkan data baru karena kita harus buang. Jadi buang saja kita harus berpikir 2 kali apakah yang bersangkutan memang layak dibuang datanya, dan harus berpertimbangan juga dengan penerima lain yang setara kelayakan setara. Karena ada yang mirip-mirip. Ini si A misalkan sehat, padahal masuk ke BLT. Si B lebih muda tapi berpenyakit kronis. Dan ini pertimbangan lain kan tidak ini tua atau lansia dihapus, dan yang muda tidak, karena ada pertimbangan di rumah tersebut ada yang berpenyakit kronis. Ini juga dipertimbangkan. Itu untuk digambarkan untuk BLT, karena nanti kita juga harus memusyawarahkan khusus untuk data penerimaan BLT. Sedangkan yang lainnya juga kemudian tentang persentase lain dari penggunaan dana desa tersebut. Antara lain ada untuk ketahanan pangan, ini masih wajib. Yang bersifat wajib harus ada di kegiatan desa. Satu itu untuk BLT, kemudian ketahanan pangan, dan untuk operasional pemerintah desa itu masih ada. Dan untuk stunting ini yang harus wajib kita adakan. Penanganan narkoba, kemudian kesehatan, penanganan kesehatan, dan juga pelatihan ataupun untuk pencegahan penyakit TBC. Ini ada khusus dari pemerintah pusat dan beberapa yang harus kita adakan. Sehingga dari kegiatan-kegiatan yang tadinya di antara 1,52 M, yaitu akan diturunkan menjadi 797. Kita mengurangi kegiatan yang bersifat bangunan dari desa. Yang bersifat bangunan fisik dari desa kita kurangi, dan kita alihkan dari bantu atau bantuan keuangan. Ini bagi gambaran. Sedangkan untuk secara rincinya RAPBDes 2024 pendapatan kita rencanakan bisa masuk ke 6 miliar 575 juta 655.000 rupiah. Harapan kita mendapatkan dari PHD itu 4 miliar 592 juta 350.000. Pemasukan PHD ini bisa kita jelaskan bahwa sewa tanah ekspor desa Bandar yang dari awal kita harapkan dapat masuk dari
dia tahu kalau tetap kita masukkan karena kita sediakan lumpurnya, kita sediakan kotaknya sehingga kalau ini masuk ya sudah ada kotaknya. Kalau tidak ada kotaknya pada waktu masuk dari kurator akan bertanya ini masuk kemana. Sedangkan di tahun 2024 ini kita sudah mendapatkan sewa pemanfaatan dari pihak ketiga yang tadinya di BPS kita mendapatkan 1,5 M per hektar, namun untuk sewa adalah 80 juta. Sehingga pemasukan untuk 2024 ini otomatis akan berubah. Karena pendapatan dari dana desa atau transfer dana desa 797 juta 700.000 rupiah bagi hasil pajak 68 juta 503.591 rupiah. APD atau alokasi dana desa ini 463 juta 862.746 rupiah. Bantuan keuangan provinsi 115 juta. Bantuan keuangan kabupaten 526 juta 246.500 untuk anggaran 2024. Secara otomatis dari pembelanjaan nanti dari value 2024 526 juta 246.000 ditambah sisa 2023 kemarin sehingga kurang lebih 1 miliar bagi kabupaten yang kita laksanakan di 2021. Pendapatan lain-lain 12 juta ini adalah dari bunga bank. Untuk pembelanjaan jumlah total rencana pembelanjaan kita adalah 6.531 juta 818.566 rupiah. Untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 4.489.627 rupiah. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu tidak besar sekali ini karena kita harapkan dana dari kurator masuk sehingga ada pengeluaran untuk operasional pemerintahan desa. Bidang pelaksanaan pembangunan desa ini 1.349.391.460 rupiah. Untuk bidang pembinaan masyarakat 224.257.000 rupiah. Bidang pemberdayaan masyarakat 139.179.000. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak 337.363.500 rupiah. Ini untuk BLT termasuk di dalamnya adalah bidang penanggulangan bencana dan darurat mendesak BLT. Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah 627.881.687 rupiah. Pengeluaran pembiayaan 671.738.958 rupiah. Selisih pembiayaan 43.847.271 rupiah. Dalam penerimaan pembiayaan termasuk di dalamnya adalah SIMPA 2023. Masuk ke penerimaan pembiayaan. Ibu Bapak yang hormati, secara rinci bahwa penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan desa ini tampak besar adalah di penyelenggaraan belanja sirkap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa. Termasuk di dalamnya di situ ada sirkap dan kamsil tunjangan perangkat desa
koordinator desa ini adalah harapan kita adalah Bagio Kabupaten, sehingga di situ kita akan 874 juta untuk renov kantor desa, 584 juta 821.500. Kemudian pengelolaan administrasi kependudukan sipil dan statistik 40 juta 880.000. Penyelenggaraan tata pelajaran pemerintah perencanaan uang dan laporan 305 juta 353.500. Ini di dalamnya ada kegiatan musdes dan musrenbang, musyawarah tentang BLT atau musdesus, dan ada musyawarah untuk stunting, ada lagi musyawarah untuk pembahasan perdes-perdes yang lain, termasuk persiapan untuk tidaknya ada tidak ada perangkat yang pensiun, otomatis persiapan P3D atau penjaringan perangkat desa untuk 2024. Kita akan satu untuk berganti kadus. Proses sebelumnya apakah akan kita kosongkan kadusnya atau kita ada evaluasi dulu sehingga ada misalnya dari tahu atau dari nasi yang di lokasi atau diberikan ke posisi kadus, sehingga nanti yang kita kosongkan adalah proses tersebut. Nah, kalau posisi yang dikosongkan kadus memang itu lebih peluangnya lebih besar adalah untuk masyarakat di sana. Kalau yang dikosongkan atau kadus, harapan kita bisa seperti itulah, sehingga perangkat yang berikutnya dari lokal. Nah, selama ini yang sudah kita 3 kali P3B ini yang dari luar semua. Nah, yang lokalnya kan cuma satu dibagi 4 kali. Kita bukan berarti sedang menutup yang luar, tapi harapan kita yang minimal kan tenaga lokal kita pakai. Apabila memenuhi syarat, apabila memenuhi syarat dalam pelaksanaan jaringan dan penyaringan. Selanjutnya adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa. Bidang pendidikan, subbidang pendidikan ini 142 juta 187.000. Ini lebih besar antara lain untuk penyelenggaraan tahu TK, TPA, TKA, TPI yang milik desa. Antara lain itu TOP tahu dan TK, dan bolong guru tahu dan TK, bolong guru TPI desa. Dan untuk kegiatan penyuluhan buku, ini penyuluhan buku untuk 2024 dari kabupaten atau dari kecamatan ini memasukkan poin pelatihan penyuluhan buku yang tadinya dari kejaksaan negeri, kita coba dari kejaksaan 2024 ternyata ada kegiatan tambahan penyuluhan buku dari Polres Banyumas. Se-Kabupaten Banyumas masing-masing desa mengadakan penyelenggaraan penyuluhan hukum dari kejaksaan dan Polres. Ya, kita dari desa hanya mengikuti program dari atas. Kalau tidak melaksanakan ditutup. Biasanya seperti itu. Kalau dari kejaksaan atau dari Polres tidak ada kesempatan mengadakan penyuluhan, karena peluang kita adalah mendapatkan penyuluhan hukum. Sementara tahun kemarin kita itu terjerat aturan bahwa penyuluhan hukum pada tahun kemarin belum diperkenankan dari desa, sehingga tiap desa itu harus mengadakan penyuluhan hukum, sementara sumber dana yang untuk penyelenggaraannya adalah dari bagian pajak atau dari PHB. Dan kalau tahun kemarin
penyuluhan kemarin kita dari hasil pajak. Tapi yang kembali ke atas lebih besar daripada yang turun ke bawah. Yang saya mungkin jadi lebih besar paham. Mengapa? Untuk honor narasumber itu satu paketnya 5.500.000. Sedangkan untuk uang satu peserta itu hanya Rp50.000 kali jumlah 52.500.000. Itu kan 2.550 orang, 5.500 untuk 7 orang. Bisa kita bandingkan sini. Berarti kan setiap desa kabupaten di sini. Lebaran di tahun 2024 kita diwajibkan mengadakan lagi. Bahkan ada sumber daya narasumber yang dari Polres. Otomatis kalau kegiatannya dibedakan tanggal dan harinya atau bulannya juga beda, dana yang kita potong harus juga dua kegiatan karena narasumbernya beda. Nah, harapan kami kalau bisa dijadikan satu kegiatan sehingga dari kejaksaan, dari Polres, narasumbernya itu sama-sama masing-masing juga 5,5. Ini 11 juta untuk mereka. Dan sistem yang ke sini. Nah, kalau yang ke sini bisa lebih hemat kan kalau harinya atau pelaksanaannya dijadikan satu. Sehingga untuk uang makan dan sebagainya adalah 2 hari. Kita sama-sama juga. Kalau misalkan uang saku ya sama 50.000. Tapi bedanya kan mereka 1 hari narasumber ya segitu. Tapi kalau beda hari itu ada dengan 2 kali. Ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga masing-masing kegiatan itu kalau bisa dapat 1 kegiatan untuk penyuluhan hukum. Pak, itu kegiatan dari pihak mereka ya. Artinya tadi dari kejaksaan. Iya. Jadi tapi sampai yang kena dampaknya. Setiap desa, tidak cuma pajak. Nah, justru yang tujuh dulu di tahun 2021 kita mengadakan penyuluhan hukum dari Polres, Pak. Tapi yang menanggung biaya adalah Polres, bukan desa. Jadi desa hanya mendatangkan peserta, menyediakan tempat, menyediakan snack dan makanan, tapi diganti dari Polres, diganti uang untuk konsumsinya dari mereka. Jadi ini ada siap tempat dan peserta. Tapi untuk penyuluhan hukum yang sekarang ternyata berbeda programnya. Desa mengatakan kita harus buka bersama. Mereka datang, kita sediakan langsung uang langsung. Boleh tahu itu ketentuan dari mana? Untuk dari kecamatan juga sumber dari kabupaten. Jadi itu sudah ada MOU antara pemerintah Kabupaten Banyumas dengan pihak kejaksaan dan kepolisian dalam rangka penanggulangan korupsi di desa. Juga, dan juga ada desa-desa yang sudah membentuk badan penanggulangan desa yang kemarin diusut itu. Jadi ini bahasanya adalah untuk membantu masyarakat yang apabila terkena masalah hukum itu desa bisa memfasilitasi advokasinya. Jadi membantu pengacaranya dan sebagainya itu bisa. Dan namun pada saat kemarin kita tanyakan yang dimaksud advokasi untuk masyarakat miskin itu yang diperbolehkan dari desa. Namun untuk 2024 ini hampir setiap desa itu menggunakan sumber dari dana desa untuk kegiatan penyelenggaraan penyuluhan hukum. Karena setiap desa hampir pengen kalau misalkan mengadakan PAD, kalau PAD ya ada. Tapi tidak semua desa ada PAD. Itu masalahnya kan itu. Ya. Sekarang pernah disampaikan juga Pak. Iya. Pernah disampaikan juga ke kecamatan. Namun ya jawabnya kan supaya MOU antara Pemda dengan mereka. Yang jawab sudah berdasarkan MOU sama. Ya pada waktu itu di penjelasan di kecamatan. Karena kita hampir pihak desa maaf Pak, ya pihak desa kan punya otoritas untuk
untuk punya argumen untuk menolak nggak? Pada saat itu kita pernah mengajukan keberatan. Karena maaf saya potong. Karena gini Pak, Bapak tadi sudah menyebutkan bahwa tidak semua desa punya PAD yang tetap, atau dengan kata lain katakanlah kita nol PAD-nya. Berarti kalau suruh menyerahkan mengeluarkan biaya kayak gitu kan berarti menjadi beban. Ya, otomatis. Iya. Nah sekarang kalau jadi beban berarti sampai kalau dompetnya nggak ada mau apa? Ya kan? Nah makanya argumen itu kira-kira mereka bisa terima apa enggak? Apa nggak masa nggak mau tahu? Ya pada saat kemarin itu kita menyampaikan keberatan tentang sumber dananya lah. Karena pada saat tahun kemarin itu kan dana selain DD, dana selain dana desa. Sedangkan keberatannya desa-desa adalah pelaksanaan kegiatan itu kalau non ADD dan non DD pada sumber yang tidak ada di desa, PAD-nya untuk pada tahun kemarin tidak ada. Nah, akhirnya mengandalkan bagi hasil pajak. Desa-desa lain itu sama, yang PAD-nya tidak mencukupi otomatis dari bagi hasil pajak. Nah, sedangkan ada desa yang nekat, pada saat itu nekat menggunakan sumber dana desa. Cuma bahasa yang dipakai adalah bantuan advokasi untuk masyarakat miskin. Tapi lolos, anehnya itu lolos, ternyata tidak ada pemeriksaan dari Kalau boleh tahu lolosnya kira-kira kurang nggak lihat atau memang Bukan. kurang nggak dengar? karena memang bahasa yang dipakai adalah bantuan advokasi untuk masyarakat miskin dan pesertanya itu juga mengundang masyarakat miskin. Sedangkan harapan kita yang kena pemilihan hukum itu adalah yang disebut bukan mereka. Harapan kita kan pelaku kegiatan yang berpotensi terjadinya korupsi, terjadinya penyelewengan dan sebagainya adalah kita. Dalam arti kita tanda petik pemerintah desa dan BPD selaku kebijakan, pengambil kebijakan. Dan sedangkan mereka kan penerima sasaran, hanya penerima manfaat saja. Ini yang pada saat itu sempat kami diskusikan juga di pengurus PPD Kabupaten dengan pihak Alibatur selaku yang bersama bisa. Alasan mereka karena kebingungan di dalam menyediakan sumber dana untuk kegiatan hukum, sehingga hukum jalan. Artinya pesertanya itu di samping perangkat desa dan BPD pada saat itu juga ada masyarakat miskin yang dibutuhkan. Bahasa yang mereka berarti kan menurut masyarakat miskin kegiatan itu. Dan kata lain mengelabui, kalau itu lagi kan, itu kan berarti sama, betul. Dan itu merupakan masyarakat juga. dan itu kan syarat. Saya bilang Ya, ya, maksudnya kita bicara, Iya. ya, Secara umum kan mereka datang bikin tuan rumah kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya apakah dari pihak kayak MDS nama saya mau harus ada. Jadi karena itu pada saat baik penjelasan tentang RAPTS di kecamatan dan juga pelatihan RAPTS tingkat kabupaten kita pada waktu itu juga dengan November kita ada pelatihan. Ternyata ada program-program kegiatan kabupaten yang harus dimasukkan ke Mabes Daerah. Dalam bagian ya karena adanya ini kan jadi saya memahami saya ya jadi saya pendek itu yang jadi pertanyaan saya dulu tidak nyanyi aku punya dasar atau seandainya katakanlah poinnya itu nolak jadi kalau kalau tidak kali ini kan bapak mengeluarkan duit dari kas desa otomatis kan harus juga dari kita kan harus melalui proses juga. Kira-kira pertanyaan saya kalau saya salah satu anggota BPD saya kan tadi Pak pertanyaan saya apa ya gitu. ya yang saya nggak bisa menerima akal saya bahwa pokoknya
Ini jangan-jangan kita menyapa pertama yang langsung kita ke Polres Pak. Nah, sama juga ke kecamatan di kecamatan jadi penting begitu. Tapi kadang-kadang menjadi yang bagi saya itu jadi tanda tanya. Setiap desa mengadakan kita ini kali sekian juta. Betul. Hebatnya dapat pusing. Ya, jadi kita kalah di dapat pusing ini. Sebelumnya kalau saya itu percuma apa di kabupaten apa gubernur atau mungkin sebelumnya itu aja lakukan Pak. Tapi kan ada fasilitas ada fasilitas dan sebagainya. Jangan mungkin ya ini tidak bisa sama-sama jangan itu lima aja. Kayak pertanyaan saya tadi pemerintah desa khususnya di Tangan punya otoritas nggak untuk mengatakan tidak kalau memang tidak bukan dengan paksa. Kalau paksa saya dengan Pak Marlo atau paksa masalah-masalah itu kan gitu Pak. Iya betul. Jadi di satu sisi ini Pak bahwa karena sudah merupakan kerjasama antara Pemda dengan kejaksaan bahwa ini dalam rangka mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa dan juga dana lainnya dari APBD sehingga FOI itu mengadakan kegiatan ini pertama yang kita katakan satu sebagai dasar kegiatan dan kemudian termasuk di dalamnya penggunaan dana desa yang dari desa itu ada proyek-proyek yang harus ada berupa desa disampaikan ada pendidikan, stunting, kesehatan, BLT dan sebagainya. Dan di dalamnya itu ada untuk pemberdayaan masyarakat Pak. Poin pemberdayaan masyarakat termasuk negaranya tapi tidak disebutkan dari pusat. Pusat nggak ada, ini dari jalan itu dari kesehatan dari apa. Tapi ada pelatihan atau penyuluhan yang bersifat pemberdayaan untuk masyarakat. Saya menanyakan karena sampai pasti kalau Untuk saya menjadi ada ya paling saran saya ya kalau memang ini saran ada karena ya saya tanya karena saya tidak ada ruang juga harus jadi saran saya kalau memang sampai MDS pasang cara jangan paksa kita profesional punya saya tidak sampai katakan tidak secara personal sudah Ya, menurut saya sih gitu terima kasih Pak. ya Pak monggo itu aja Pak kasih monggo Pak.
Detik. Berarti kesimpulannya Ya, detik itu. Iya, betul. Iya. Oke. Kalau nggak menginformasikan, Pak, sorry. Ya, dengan mungkin lebih jelas dari Pak mungkin bisa menjelaskan rasanya kalau itu juga Jangan lupa masih memberitakan. iya. Iya, tapi yang lain. Kalau di dalam saya langsung. Kalau saya Bapak Ibu Barat untuk pengembangan jalan menuju 1 dan 2 adalah kegiatan Wagyu Kabupaten 2023 yang akan dilaksanakan 2024. Wagyu. Dan untuk ketiga kegiatan itu adalah jalan lingkungan dan transport. Ada 5 kan? Dan untuk JUP jalan usaha ini merupakan kegiatan ketahanan pangan, satu kewajiban yang dilaksanakan oleh desa, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan ketahanan pangan. Ketahanan kita pangan langsung seperti saya maju dan sebagainya. Nah, kita melanjutkan adalah jalan usaha tani seperti sarkas pertanian menuju ketahanan pangan. Hal lain itu kegiatan lainnya adalah pembangunan atau PH BLK dari PAD 45 juta ini karena bulan untuk kita ini juga BLK di tahun 2022 dan 2023 tidak memasukkan di dalam pemasukan dari BLK pada digunakan untuk benefit dan sebagainya. Nah, di 2024 ini itu ada penyewa yang menggunakan BLK itu sudah dibuat. Dulu pernah kita akan menyewakan BLK bukan KPI pernah. Tapi pada saat itu setelah dilihat oleh KPI dan dari PPK itu untuk jalan masuknya itu kurang layak. Terlalu sulit sehingga oleh KPU lalu berikutnya sudah memisah pelaksanaannya usaha, tapi jalan masuknya yang sulit untuk dan keluar masuk itu jalan yang sama bagi orang cukup sulit sehingga KPU mengatakan dan juga dari beberapa ini ada penyewa itu dari orang-orang awam. Satu RT dengan BLK untuk gudang penyimpanan barang-barang dari hasil dan mulai kan tidak. Nah, orang pada salah satu orang sehingga yang bersangkutan masih itu inilah mereka dan juga bisa beli barang bekas ekspor itu bisa jadi oleh kemarin sebagainya Nanti postingnya itu masuk ke PAD. Ini kita masuk 60 juta untuk sewa BK tahun berapa? Karena di rumah BK itu mau menyewa 1 tahun 20 juta gagalnya dari 20 juta ya Iya, lumayan. oke minimal untuk pemeliharaan bisa kita bawa itu dan kemudian itu kita tahu bidang perhubungan komunikasi dan informatika untuk secara umum adalah poster banner dan informasi publik desa. Sebidang pariwisata ini ada kegiatan yang sudah rutin tapi tidak diadakan di tahun-tahun kemarin, yaitu kegiatan sadar seni. Di tahun kemarin kita ada kegiatannya tapi tidak ada adanya pariwisata.
karena di tahun 2023 tidak bisa terlaksana, otomatis uangnya masih otomatis itu sebagai sifat tahun 2023 dan di 2022 menjadi satu awal di tahun 2024 dan lalu dilaksanakan pada awal-awal tahun. Karena itu dananya sudah ada. Kalau yang lain kan begitu. Kalau yang dana desa itu nanti tunggu APBD ini masuk ke KPN. Satu bulan pertama perangkat dari BPD sudah itu sudah diperlukan setiap tahun. Itu karena perhitungan realisasi APBD ternyata juga bisa realisasi APBD tidak bisa. Jadi menghitungnya adalah per tutup buku. Tutup bukunya adalah 28 Desember. Dan kebetulan kemarin 28 Desember hari Jumat ya. Sedangkan kita itu nggak bisa 28 Desember nanti karena satu hari.
tadi dijelaskan oleh beliau Pak Sekdes, ada kehilangan dan juga mohon maaf Pak Kades dan juga BPD dan perangkat desa atas kekurangan di Sasuri di Desa Pandang itu alokasi kinerjanya hilang Pak Yono, itu 255 juta. Karena kita ketahui dengan desa itu ada beberapa dokumen pokok, yaitu selain kita ketahui dalam proses dasar alokasi pengelolaan dalam desa karena kita bukan kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kalau mulai ada jumlah penduduk, wilayah, geografi dan istilah. Dan ini oleh-olehnya kita belajar juga dari Kemenku. Sebetulnya Kemenku itu apa sih yang menjadi rahasianya? Kita kehilangan. Nah, dia yang menjadikan begini Pak Yono. Ini pembelajaran kita bareng-bareng kita satu Pak. Kita bicara satu. Tidak ada saya cuma kesalahannya Pak. Ini ada beberapa hal yang sekali. Satu kualitas data ini yang dibaca oleh Kemenku terhadap 75.000 desa di Indonesia. Sehingga ini menceritakan satu kondisi saat ini itu kan sudah pasti. Jadi sudah tidak ada alasan menyinggung tentang penerima PPDB itu kena dampak dan ada. Kita meninjau datanya adalah sampaian pada Bapenas, pada Bapak Nasional yang diamankan kepada Kementerian Koordinator PMK, Kepala Bagian. Di sini ada validitas data, contoh ini, moga-moga di Desa Pandang tidak mengalami anomali dalam sampai ke desa seperti pembangunan salur irigasi pertanian ketahanan pangan sepanjang 164 juta meter kan nggak mungkin. Tapi hari ini oleh Kemenku ada anomali. Makanya saya mohon kalau seperti ini kalau Pospan juga Mbak Nina banyak perusahaan di sisi desa sing jelas. Misalnya irigasi ditulis panjangnya berapa, alamatnya di mana, lebarnya berapa. Dulu saya sudah mengedukasi seperti itu, tapi ternyata 2022 akhir, 2023 akhir saya tidak mau, maaf saya tidak mau mengikuti akhirnya itu hilang. Tidak itu. Nah, jika yang berikut adalah pembangunan jalan kampung 2,5 kali 100 meter itu lucu itu. Nah ini hal anomalis pembangunan badan jalan baru 5 kali 50 meter. Nah itu lebar dari 50 meter kan tidak mungkin. Nah terus ini sepanjang 103 juta itu Pak. Jadi anomalinya di sini. Dan terakhir adalah pembangunan COVID. Kami bisa dirasakan ya pada segmen COVID gitu ya. Ada 25 juta paket. Luar biasa. Nah, dari kondisi seperti itu, akhirnya kita nyorotin ke BPD. Jadi data saya yakin Desa Pandang itu takut pada aturan. Contoh BPD desa, terdapat desa yang sudah melakukan input data periksa KPBD desa, namun tidak mengajukan. Namun tidak mengajukan contoh ini Pak, yang juga Pak Kades. Misalnya sini sudah salur 5, sebetulnya sudah bisa mendapatkan penerimaan, tapi persyaratannya nggak ada diajukan sama Pak Kades. Siapa yang melakukan? Ya KPK kan nggak lapor Pak Sekdes, sehingga akibatnya terbaca. Nah, yang kedua, lambatnya pencapaian data literasi betul BT desa. Nah ini yang biasa diangkat. Yang kedua, penghentian ini bisa enggak hanya penghentian. Yang ketiga, penyampaian dokumen saat penyaluran mendekati batas waktu. Nah ini tadi harusnya sudah salur yang 40%, tapi mungkin oleh Pak Nano itu PPK-nya ngedede Pak. Lamun ko. Akhirnya harusnya sudah harus menyampaikan, ternyata sih terlambat mendekati batas waktu. Akhirnya yang 40% tidak terserap secara utuh. Nah, terus masih
sedikit desa yang melakukan, nah ini masih sedikit desa yang melakukan interkoneksi Siskudes dengan Ombudsman. Nah ini nanti Pak Gatot bisa melihat di Siskudesnya itu menu data entry, output dan desa terbuka. Nah, dari hal semacam ini yang harus kita lakukan bareng-bareng. Penerbitan salah salur udah ada ya Pak dulu ya. Surat sekda turun, tadi pun sudah turun. Surat kuasa pemindahan bukuan dan desa ini nanti membuat kabupaten. Daftar rekening kas desa ini harus segera. Perdes APBD, kami mohon perdes APBD-nya segera dibuat. Lagi tinggal posting, alhamdulillah 12 desa di Batu belum ada yang posting Pak ya. Dan mengambil apa yang diberikan Pak Nana, belum ada satu pun yang posting. Pak, kalau saya melihat faktornya itu adalah di RAB. Karena di PMK 1415 sudah tidak boleh ada RAB contohnya Pak. Jadi bulan misalnya paket itu hanya ada di bidang 1 3% sama di bidang 5 khususnya di BPDD. Yang lainnya harus izin. Misalnya pertemuan seperti ini beli aqua berapa botol yang disebutin. Nah sekarang harus seperti itu. Nah dulu banyak sekali akhirnya menjadi anomali yang tadi Pak. Karena kami itu nggak mau jadi anomali yang dari sekitar saya Pak. Satwa itu harus izin. Dan itu ada tambahan dulu di Siskudes itu paket Pak. Satwanya nakal, satwanya paket udah diisi, maka TG-nya nggak mau isi. Jadi desa jangan main-main gitu ya. Atau ada sistem diikut. Dan sekarang insya Allah nanti di akhir tahun 2024 ini biar ini sebelum Pak BPD. Nanti penyaluran kegiatan itu lebarnya rekening TPK CMS modelnya Pak. Jadi misalnya Bumun gitu ya, Bumun itu TPK-nya kegiatan kesehatan, misalnya untuk stunting gitu ya. Nanti lewat CMS itu dari bank masuk ke rekening Bumun. Jadi nanti biar ini tidak jalan, BPD bisa berkomunikasi dengan kepala desa, pada desa akan menegur Bumun sebagai TPK. Kemana? Uangnya kenapa nggak dibelajar? Jadi kita bareng-bareng saling saling komunikasi Pak. Jangan sampai terus disalurkan karena nanti ada 3 keputusan Pak. Pertama, maker yaitu Pak Gatot yang membuat SPP. Nanti oleh Pak Nano sebagai cekernya. Nah, cekernya nanti akan kemudian kasih ke Pak Kades. Ini sudah benar atau belum? Kalau sudah benar apa yang diinginkan, maka Pak Kades akan mengaproval. Habis itu 3 persyaratan masuk ke bank dari pengantar sama. Nanti uangnya Pak Gatot sudah bawa uangnya. Uangnya langsung ke TPK. Kecuali nanti yang sifatnya contoh kalau ya cerita pasif langsung ke Kades. Oke, selanjutnya yang kedua menyampaikan beberapa persyaratan dan beberapa penyaluran sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini karena tadi sering waktunya mepet, maka diinginkan oleh Kemenku sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan. Contohnya batas akhir penyampaian penyaluran 40% dari desa dan desa mandiri itu biasanya bulan Juni. Maka sebelum bulan Juni harus menyampaikan kesalahan. Yang ketiga, permintaan penyelenggara desa tidak perlu menunggu semua desa sudah siap. Jadi kalau sini sudah siap, langsung bawa ke dinas untuk mendapatkan SP2D-nya ke KPPN. Yang keempat, kesesuaian antara jumlah KPM yang dinaikkan pada aplikasi Omsan dengan peraturan kepala desa. Contoh ini Pak, kami pun mohon maaf gitu ya. Kalau ada penyelenggara desa yang mohon ya mungkin salah satu anggota BPD dia punya dokumen
hati-hati kita bersama supaya kita on the track, akhirnya nanti akan berimbas kepada alokasi kinerja, karena di tahun 2023-2024 itu masih ada sisa lagi sekitar 4% Pak. Itu untuk alokasi kinerja tambahan yang dari 2 triliun dibagi Indonesia Pak. Itu batas rentangnya, ini menjauhnya Pak Kadek sama Pak Nano, sampai bulan Juni aja nanti pelorot kemudiannya Pak, harus on the track. Yang kita intinya dapetin itu alokasi kinerja kita mungkin sekarang mungkin sekitar 135 juta Pak. Kalau kemarin 139 juta. Nah mohon ya masalahnya yang agak-agak sering ke desa ya apa-apa dikontrol sisa. Kenapa? Aku besok sama sekolah sekendima terus munggah kayak dulu. Terus berikutnya adalah segera melaporkan pencapaian BPT desa dan sesuai dengan jenis profesinya. Nah ini yang nanti data PDKN. Nah menjaga validitas data dengan cara melakukan interkoneksi sukses dengan aplikasi Omsan ini, mohon yang Omsan sama Skudes itu harus sama, karena di dalam Skudes itu ada Skudes yang bisa itu terlihat sekali oleh APIK ataupun Kemenku ataupun oleh Kemendes, itu sudah bisa terlihat capaian-capaian yang dilakukan oleh desa. Kadang-kadang yang saya lakukan Pak BBB dan jajarannya adalah senang melakukan Omsan tapi mesti terlambat. Dikiranya itu enggak interkoneksi, padahal itu interkoneksi. Akhirnya kebaca. Karena sekarang basisnya adalah basis data, rekam jejak. Kapan dimasukkan, tanggal berapa, jam berapa itu sudah kelihatan. Terakhir, insya Allah kita menghindari hal-hal yang paling disebutkan di aturan adalah untuk menghindari korup dan penipuan. Oke, dari sini saya mengangkat ke bagian reviewnya Pak Nano. Ini saya punya aplikasi memang ini saya pakai sendiri Pak. Ini saya ingin mengetahui nanti di sini panjang itu PAD-nya berapa, PPH-nya berapa, ADD-nya berapa itu kurang. Nanti saya misalkan di sini tadi 25, maka kalau sudah 55, maka Pak Nano itu akan alokasi PPH itu 168 juta. Iya, 95. Iya, 198 juta. Nah, dari sini nanti sesuai dengan PMK itu penyalurannya seperti ini Pak Yono. Ini tulis salah atas ya. Nah ini Pak. Sekarang penyalurannya itu ada RMAK non RMAK. Mekanismenya adalah 60%, 40% ini yang ditentukan. Nah, kalau kita menghitung, maka di tahap 1 untuk untuk yang RMAK ini saya tinggal menunggu. Nanti saya masukkan ketahanan pangan minimal 20% berapa, stuntingnya berapa alokasinya stunting itu ada di kegiatan-kegiatan nanti di mana bisa mohon desa hati-hati Pak menteginya. Maksudnya ketahanan pangan 20% dari mana? Itu ketentuan di sini Bang. Ini itu adalah desain memang ketentuannya. Jadi terus di PMK 146.
Nah ini Pak, di PMK 146 pasal 6 ayat 2 program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan risiko ekstrim dalam bentuk desa paling banyak 25% dari anggaran desa. Nah PMK ini adalah tentang pengalokasian dana desa ke desa, penyaluran penggunaan dana desa tahun 2024. Basis dari PMK itu adalah sesuai dengan pasal 17. Di pasal 17 PMK itu adalah kalau keluarga penerima manfaat PDD yang dimasukkan dalam ayat 2 yang 25% diperintahkan ke keluarga miskin yang berdomisili. Jadi walaupun tidak punya KTP di Panda, tapi beliau itu sudah berketentuan berdomisili di sini dan itu masuk dalam PKKM, maka wajib dilayani. Dimasukkan dalam calon KPPD sehingga nanti divalidasi dan nanti lain. Ya, maka itu berdomisili bisa. Ya, ya. Nah, berdasarkan data yang didapat oleh pemerintah, kita kan punya ketentuan berapa bulan berapa ini. Nah, yang kedua, data yang didapat oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menggunakan keluarga desa 1. Nah, data mana? Data PDKKM pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini sudah dikunci Pak. Jadi penerima KPM dari PDKKM itu adalah data P3KI. Siapa yang mengeluarkan? Ini yang ada contoh ini adalah saya punya contohnya dari desa Purwosari. Mana udah ada ya? Jadi nanti Pak Agus baru bisa menjelaskan untuk lanjutannya. Nah. Selanjutnya lagi, terus dalam hal desa tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desa 1, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, desa dapat menetapkan calon program manfaat BPDB dari keluarga yang terdaftar desa 2. Berarti pokoknya itu ada di P3KI. P3KI diutamakan yang desa 1 2 ada berapa? Tapi belum menunjuk itu akan menerima karena perlu dilakukan validasi data. Nah, berikutnya nanti terseser 2 sampai 4. Nah, siapa sebetulnya yang akan masuk ke sana? Dijelaskan di dalam Permendes 13 tahun 2023. Ini di sini di pasal 3. Jadi disebutkan di dalam pasal 3 ayat 3, keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan
dan kategori atau penyandang disabilitas. C. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga PKK. D. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, atau E. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. Nah, nanti kalau sudah ketemu data P3KE-nya yang divalidasi pertama, berarti kita sudah dapat indikatornya dari DSD 1 sampai DSD 4 bukan menerima PKK. Kalau menerima PKK, itu untuk direct saya dulu. Nah, nanti dari DSD 1 sampai 4 divalidasi alat ukurnya ini, Pak. Misal di situ ada PNS. PNS itu kan punya pekerjaan, bukan kehilangan pekerjaan, berarti kan minggir terus area seperti itu, Pak. Dan kami mohon nanti pada saat digelar musdes khusus itu sudah teruji di data P3K. Nah, nanti kami memohon di dalam musdes P3K karena itu 50 20% 55, berarti harus ada slotnya, Pak. Ke bawah itu ada berapa musuh 5 persiapan mbok yang penerima yang itu ada yang sebetulnya ya meninggal atau karena satu hal menjadikan beliaunya itu menjadi gugur kewajibannya mendapat BPJS-nya, sudah tidak ada usul lagi usul yang bawahnya. Iya, gitu. Karena kadang-kadang di luar itu, karena kita menghormati saudara kita yang berhak. Itu berikutnya adalah yang saya sampaikan ini di Ombudsman. Nanti kami memohon kepada BPD dan juga Pemdes kita saling menguatkan. Ini ada tahap 1 yang harus dipenuhi. APBD harus jadi Perkades, BPD, Pak. Kami mohon karena ini ada BPD Mas Rianto dibantu ketuanya, kapan kita kerja bareng-bareng dengan BPD, dengan Pemdes agar semuanya itu bisa terpahami bareng-bareng di dalam musdes. Karena tidak ada tawaran di luar itu kecuali kita mungkin ada. Ya sebab itu sebelum validasi, jadi kita biar tahu alat-alatnya, indikatornya sebenarnya apa. Nanti kalau setelah validasi nanti pernah bilangnya A dengan B ketemu. Ya, nah surat kuasa ini urusannya sana, itu ya Pemda, data RKD ada rekening desa disiapkan pada biasa, terus surat pengantar juga ada. Yang nanti kita lalu ini adalah laporan stunting tahun anggaran yang lalu. Nah, kemarin Pak Nano saya perlihatkan. Ini adalah stuntingnya, anggaran stuntingnya Pak BPD itu hanya 8.544 juta. 54.300.000 stuntingnya, Pak. Untuk apa aja? Satu, makanan tambahan dan pengembangan posyandu 9 juta. Insentif kader posyandu dan perlengkapan lainnya. Kader posyandu itu dan lainnya itu ada 11.600.000. Percepatan penurunan dan pembagusan angka stunting 33 juta. Ini ada di kodenya, Pak. Data ini tujuannya ini nanti akan diinputkan di dalam perekaman Ombudsman untuk mendapatkan penyaluran dana desa sasaran. Kalau nggak direkam, nggak akan keluar. Sini sisa 8 juta. Ini ada beberapa kegiatan yang kita jalan nanti
Ini yang akan menjadi kelengkapan di penyaluran BPJS tahap 2. Saya makasih pada Ibu Agus Dasar yang membantu desa Panda kalau nggak ada beliau. Susah Pak ini dapat ini karena hanya CD yang berhasil rekam terunduh itu hanya 3 desa Pak. Karena saya yakin DBD yang 3 orang itu KPP koordinasi dengan PMS yang bagus. Karena itu ada 2 akun KPP admin di desa. Kalau admin desanya tidak validasi, nggak akan keluar. Ini. Begitu Pak, sama kasih Pak Agus atas dedikasinya, Bu Rene gitu ya. Oke. Nah, ya. Nah, ini adalah laporan realisasi. Ini ya Pak Nano. Ini laporan realisasi yang ada di OSPAN terakhir. Ini totalnya, ini ada 5 lomba itu ya. Ini ada tahap 1 beda desanya seperti ini. Sisanya ini. Ya. Nah, ini udah terekam semua. Jadi capaiannya itu, terima kasih Pak Nano. Ini 94,78%. Ini yang nanti akan dilaporkan realisasi oleh jenengan direktur Ospanin. Penyerapan 97 sampai outputnya 1%. Berarti kegiatan ini nggak ada yang gantung. Berarti harus tuntas rampung. Jadi terima kasih Pak Nano TPK. Berarti FPD-nya sudah terselesaikan semua pada 100%. Terus selanjutnya ini nanti BLT nanti sebentar lagi dikunci Pak Nano 30 Januari ya, akan difikirkan gitu. Terus rekam paku emak. Nah, ini rekam paku emaknya yang tadi saya sampaikan lewat ini Pak. Nah ini nanti segera terisi. Ketahanan pangan minimal berapa persen, 20% itu berapa, apa lebih dari 20% tidak, apa gitu ya, nanti berapa nilai rupiahnya, terus stuntingnya berapa, kemarin kan sudah ada geden-gedennya yang di atas stunting itu apa aja. Jadi nanti akan saya masukkan ke sini, ini sebagai controlling saya dalam pendampingan terhadap desa-desa khususnya di Kecamatan Batu Raden. Ya walaupun saya bisa ngintip lewat Facebook desa, tapi kadang-kadang lebih enak aku minta ke itu nanti ya Pak Nano, ini nanti akan biasa ke sini Pak. Jadi ini gampang. Nanti kalau BPT yang minta ke kasih. Nanti kalau sudah selesai ya Pak Nano apa ya? Kalau sudah selesai 12 desa gitu ya, nanti bisa menjadi sebuah simulasi. Oh ternyata ini. Nah, kalau kita ngacu 20% kalau pandang itu 169.540.600 Pak Nano. Kalau maju 20%. Nah, berarti di sini yang emak ini nanti akses tinggal memilih angka ini. Yang sampingnya mau berapa? Nah, ini nanti turun 60%. Untuk turunnya yang ini, nanti kita larinya ke mandiri. Nah ini tahap 2. Nah kalau kan ini, nah karena bisa mandiri 64. Iya. Jadi yang harus kita lakukan adalah segera Pak Sekdes sama rekan-rekan TPK dibagi secara dikit. Januari itu kegiatannya apa, Februari apa, Maret apa, Mei kita sudah disuntikan itu minimal 60% sudah terserah dari desa. Karena kepengen cepat, ya berarti siswa dari sini cepat. Itu dulu yang kita sampaikan. Kata yang tidak berkenan, kita bisa mohon maaf atas tahun ini ya sebelumnya, dan insya Allah kita 2023 kita akan 2024 akan ketemu lagi karena kemarin sebetulnya
Ya, terima kasih kepada Bapak Pemimpin yang telah memberikan banyak pemahaman-pemahaman kepada kita, dan ternyata saya sendiri juga anak pusing juga dan memang harus belajar untuk memahami, dan namun itu menjadi satu ada nantinya di dalam